Kali ini kita akan ngebahas nih, gimana cara biar kita bisa produktif seperti orang-orang kaya di top global. Yuk, kita mulai. Tips yang pertama adalah memiliki rutinitas pagi yang baik. Misalnya kayak Oprah Winfrey memulai harinya dengan meditasi, sementara Elon Musk memprioritaskan tugas terpentingnya di pagi hari. Nah, kalian bisa banget nih ikutin apa yang mereka lakuin. Apalagi buat teman-teman yang muslim nih, ini bisa banget dilakuin setelah melakukan sholat subuh. Coba deh kalian luangin waktu untuk seperti berolahraga, meditasi, membaca buku, atau bahkan kalian sekedar nge-review nih. Kayak hari ini gue bakal ngapain dan hari ini apa yang akan gue kerjakan. Nah, ini habit sederhana seperti ini bisa banget kebentuk lo lebih sehat, yang kedua bakal lebih gampang ngejalanin hari dan juga lebih bugar tentunya. Tips yang kedua adalah tetapkan tujuan yang jelas dan terukur, atau kalian harus punya yang namanya timeline. Nah, menetapkan tujuan yang jelas dan juga terukur adalah kunci untuk tetap fokus dan termotivasi. Kalian tahu kan Bapak Jeff Bezos? Nah, beliau ini dikenal dengan pendekatan visionernya dalam menetapkan tujuan jangka panjang untuk Amazon. Kalau misalnya beliau nih nggak punya strategi kayak gini, ya mana bisa tuh Amazon segede sekarang ini. Kalian bisa banget contoh nih habit kayak gini. Mulai dari harian dulu gitu, terus upgrade jadi mingguan gitu, terus upgrade jadi bulanan, bahkan mungkin tahunan gitu. Nah, ini bisa ngebentuk kalian akan lebih mudah nih untuk menyusun apa sih yang akan kalian lakukan. Ketiga adalah lakukan manajemen waktu yang efektif. Ketika kalian udah bikin timeline nih, yang kedua adalah waktu yang kalian set dan manajerial ini juga harus relevan dan juga tepat. Karena apa? Ya, kita tahu bahwasanya waktu adalah aset yang sangat penting dan berharga gitu. Bahkan ada yang bilang kita tuh nggak bisa tuh ngebeli yang namanya waktu. Orang-orang kayak Warren Buffett dan Bill Gates dikenal karena kemampuannya mereka dalam manajemen waktu yang baik nih. Dua teori yang bisa kalian lakukan dalam menerapkan ini adalah menggunakan Pomodoro dan juga time blocking. Ini bisa banget untuk ningkatin produktivitas lo dan ngehindarin yang namanya multitasking. Karena apa? Mungkin beberapa tahun lalu kita bisa bilang multitasking itu hal yang bagus gitu. Pada kenyataannya multitasking ini sebenarnya hal yang kurang dianjurkan, terutamanya untuk beberapa orang yang memiliki fokus yang agak berantakan. Jadi perilaku multitasking ini sebaiknya dihindari, terutama buat lo yang baru banget belajar untuk produktif. Keempat, investasi pada diri sendiri. Nah, asalnya kalian tahu, Pak Richard Branson selalu mencari cara untuk belajar hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman yang beliau miliki. Nah, kalian bisa banget nih, ketika kalian punya waktu luang, kalian punya waktu yang sedikit senggang, kalian bisa banget ngelakuin pengembangan diri. Bisa dengan kalau kalian punya uang dan waktu yang lebih luas, adalah dengan sekolah lagi, misal lanjut S2 atau lanjut S3, atau misalnya kalian waktunya nggak begitu luang. Kalian bisa banget nih ikut komunitas ataupun ikut kursus pelatihan secara online. Ini tuh bisa banget untuk ngembangin skill yang kalian punya. Jadi kalian tuh nggak boleh cepat puas dalam mencapai sesuatu gitu. Karena apa? Investasi yang paling penting yang harus dimiliki seseorang bukanlah investasi materialistis, tapi investasi yang diberikan kepada pengembangan diri sehingga SDM yang kita punya akan meningkat dan memiliki daya saing yang bagus di bidang kalian. Kelima, bangun relasi yang kuat. Nah, ini penting banget. Dan relasi ini bentuknya sustainable ya. Jadi memang semakin dewasa seharusnya kita semakin banyak memiliki kenalan. Bukan berarti semakin dewasa malah kita jarang bersosialisasi dengan orang. Karena apa? Kita bisa contoh seperti Nyonya Shirley Sandberg, dikenal dengan jaringan profesional yang sangat sekali kuat. Dari sinilah beliau bisa menjadi sosok yang sangat hebat. Kamu bisa mencontoh dengan cara terlibat dalam komunitas nih. Bukan cuman untuk pengembangan diri, tetapi komunitas juga bisa buat kita ngobrol dengan orang baru, kita bertukar pikiran, kita menjalin satu kerjasama gitu. Selain itu, kamu juga bisa ikutin acara-acara hub ataupun networking, dan juga bisa ngebantu lo berkembang. Bahkan gak cuman orang yang
nggak kita kenal gitu. Bahkan mungkin orang yang kita kenal dulunya seperti apa dan sekarang dia berkembang, nah itu juga bisa menjadi potensial lo untuk ngembangin relasi dan menambah informasi yang lo punya. Itulah beberapa tips produktif dan sukses yang bisa lo pelajari dari orang-orang terkenal dan kaya di seluruh dunia. Ingat, orang-orang terkenal dan kaya nggak sukses dengan cara yang sederhana ataupun instan. Mereka sukses hasil dari kegigihan dan ketekunan dalam menjalankan pekerjaan yang mereka cintai. Hal-hal seperti kerja keras, dedikasi, dan juga terus belajar adalah nilai yang mereka tekuni. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!